Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah berupa kesehatan, berupa iman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk berjihad. Sebagaimana kita menjadi seorang guru adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang revolusioner kehidupan yang mampu menuntun kita, menunjukkan kita dari jalan kegelapan jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Ini adalah bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita melangkahkan kaki kita untuk bekerja. Ini juga termasuk bagian dari kita itu menjadi manusia yang terpilih. Karena tidak semua manusia itu mampu melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Seharusnya hari ini yang memberikan hasanah keilmuan adalah Ustadz Sya'roni. Karena beliau ada uzur. Karena beliau sedang sakit, maka saya gantikan pada hari ini. Oleh karena itu, semua apa yang kita rencanakan, maka kembali lagi, yaitu Allah lah yang menentukan. Manusia hanya bisa merencanakan sesuatu di dunia ini, tetapi kembali lagi bahwa semua nantinya akan dikembalikan pada Allah yang mampu memberikan semua apa yang kita harapkan, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa bahwa kita sudah ke-24 memberikan hasanah keilmuan ini. Berarti kita sudah banyak mendapatkan asupan gizi berupa keilmuan yang harusnya mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak terasa juga bahwa kurang 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh ampunan. Kurang 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan ampunan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, Bapak Ibu, ketika kita itu nanti sudah dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat itu, maka apa yang kita lakukan?
apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita kerjakan ketika kita itu bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan itu. Kalaupun kita itu nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka kita adalah orang-orang yang terpilih. Maka jangan sia-siakan ketika Allah itu memilih kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Kalau kita melihat tahun kemarin, bulan Ramadan yang penuh dengan dramatis, bulan Ramadan yang penuh dengan apa ya, tidak tahu apakah itu permainan atau apa, tetapi insya Allah di bulan suci Ramadan tahun ini semua masjid-masjid akan membuka agar kita mampu melaksanakan atau menggembirakan di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan ketika kita itu nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan suci Ramadan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana demi rencana yang nantinya akan kita planningkan untuk di bulan suci Ramadan. Nanti saya mau buka bersama dengan teman saya. Nanti saya mau berbuka dengan keluarga saya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Semua itu adalah rencana-rencana kita. Tetapi kembali lagi, nantinya yang akan memutuskan apakah rencana itu mampu kita laksanakan atau tidak adalah nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, maka oleh sebab itu ada 4 hal yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah niat dan berdoa. Kita meniatkan diri kita, mulai dari sekarang ketika kita meniatkan diri kita, bismillah, nanti ketika saya bulan suci Ramadan, saya akan melaksanakan puasa dengan baik. Niat. Ketika kita sudah niat, maka sudah ada catatan kebaikan pahala untuk kita. Terlepas itu nanti akan bisa kita laksanakan atau tidak, ketika sudah kita niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan satu pahala itu. Ketika sudah kita niatkan, kemudian sudah terrealisasikan, maka kita akan mendapatkan pahala lagi pada saat kita melaksanakan itu. Enaknya kalau kita itu niat seperti itu. Niat kebaikan akan dicatat. Kalau niat keburukan belum dicatat, tetapi kalau sudah dilaksanakan maka baru dicatat. Nah itu bedanya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sudah hafal sekali karena hadis ini mulai kelas 1 itu sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Innamal a'malu binniyat. Sungguh segala perbuatan itu maka kita dasari dengan niatan. Ketika kita sudah niat, maka Allah akan mempermudah apa yang kita niatkan itu. Kemudian berdoa. Berdoa ini adalah bagian dari ikhtiar seorang muslim, bahwasanya jangan sampai di setiap kehidupan kita itu tidak pernah meminta kepada Allah. Maka ketika kita itu tidak pernah meminta kepada Allah, kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Bapak Ibu yang saya hormati, doa kita ini adalah impian kita. Maka impian-impian itu harus kita tuliskan, harus kita sampaikan. Kalau diijabahi, alhamdulillah. Kalau nggak diijabahi, itu masuk dalam kebaikan kita.
Yang penting kita terus berdoa. Setiap kali kita bersujud, melaksanakan sholat itu, ketika kita bersujud, masih ada waktu. Imam belum berdiri, maka kita berdoa di situ. Berdoa itu bukan langsung blek, kita itu langsung diterima. Tetapi kita masih perlu menunggu. Siapa tahu, ya, ketika kita itu menginginkan doa itu segera terkabulkan hari ini, tetapi Allah mencatat bahwasanya, oh tidak baik untuk hari ini. Nanti akan ada waktu lagi yang lebih tepat untuk kamu. Itu sudah direncanakan sama Allah. Maka kita sebagai seorang muslim berpositif thinking saja. Selalu berdoa, selalu berdoa. Jadi niat dan berdoa ini harus kita tata mulai dari sekarang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mari Bapak Ibu kita meningkatkan hasanah keilmuan kita. Kita sebagai seorang pendidik, maka kita tidak boleh asal-asalan di dalam menyampaikan atau mentransfer ilmu kita. Kalau kita melihat kita seorang pendidik itu di luar, oh ini seorang guru, pasti pinter. Pasti pinter. Padahal belum tentu. Tetapi orang di luar itu mengira ketika kita itu sudah menjadi seorang guru, maka kita harus bisa semuanya. Boh bisa nepakno LPG, boh bisa nyetek kompor. Pokoknya kalau guru itu harus bisa semuanya. Apalagi ketika kita itu seorang guru Muhammadiyah. Pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa? Ya Al-Quran. Ketika kita pengikutnya Nabi Muhammad, maka orang-orang di luar pasti akan melihat pendidik Muhammadiyah pasti pinter ngaji. Pendidik Muhammadiyah pasti pinter ceramah. Pendidik Muhammadiyah pasti bisa segalanya. Nah ini, apalagi kita itu sebagai seorang guru SD, harus multi talent. Semuanya harus bisa. Dan itu harus dipaksakan. Saya ketika masuk di sini ya, plong-plong, wong jurusan saya itu perikanan, jadi guru. Kalau saya dulu komunikasinya dengan ikan, ngukur ususnya ikan. Menjadi seorang dokter ikan, bedah ikan. Pengamatan tentang ikan. Tetapi ketika saya itu sudah diturunkan, diterjunkan di dunia pendidikan, apa yang mau saya bawa? Ya. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman, kemudian karena hasil keterpaksaan kita itu, maka kita bisa merubah kehidupan kita. Sampai sekarang malah hilang ilmu perikanan saya. Digongoni-ngoni iwak lele wis bingung saiki. Kalau dulu kita setiap hari malah ingu lele terus, faname dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sekarang itu bergelut di dunia pendidikan, maka mau tidak mau kita harus merubah kehidupan kita menjadi seorang pendidik. Menjadi orang yang mampu mentransfer ilmu. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi ilmu yang paling penting itu adalah ilmu akhlak. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, kita menjadi seorang pendidik harus banyak-banyak mencari ilmu. Makanya hasanah keilmuan ini harus kita dapatkan dimanapun berada. Apalagi kita itu sudah berada di dunia IT. Kehidupan yang serba kita itu harus melek IT. Kita tidak mampu untuk mengikuti kajian di sana. Cukup dengan kita menyalakan HP, ada paketan, ada wifi, kita mampu mencari hasanah keilmuan di situ.
minimal di dalam satu hari itu kita harus mendapatkan sebuah hasanah keilmuan. Meskipun itu terus diulang-ulang. Ki Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un tidak diganti-ganti itu karena muridnya tidak mampu mengaplikasikan saat itu. Yai, Al-Ma'un mana? Dibaca. Loh, Yai kemarin kan sudah Al-Ma'un, masa sekarang Al-Ma'un lagi? Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan itu menyampaikan, wes mbok terapno dalam kehidupan. Akhirnya muridnya berpikir, oh iya, maksud di dalam surat ini itu ternyata seperti ini. Di kamar. Maksud dari kita pendidikan hari ini memberikan hasanah keilmuan kepada anak-anak itu tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi bagaimana sampai kita itu anak itu bisa melaksanakan. Makanya sekarang sekolah-sekolah yang besar itu yang menjadi patokan itu 3, yaitu pengembangan karakter, pengembangan keterampilan, dan yang ketiga adalah baru pengetahuannya. Ketika ketiga-tiganya ini mampu kita laksanakan, Pak, insya Allah sekolah kita akan bisa menjadi lebih besar lagi. 2,35. Karena orang-orang itu melihat iki arek ini. Oh, SD Mugres. Bagus. Karena karakter. Berjalan di depan orang tua, nyuwun sewu, tambah Melayu. Berjalan di depan orang yang lebih tua, malah bal-balan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pembelajaran kita itu sudah lengkap sebenarnya di Muhammadiyah. Tetapi karena minimnya cara untuk mempraktekkan, inilah yang menjadikan terkadang anak-anak kita itu tidak mampu menjadi contoh di luar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, meningkatkan hasanah keilmuan ini harus kita teruskan. Di dalam hadis itu disebutkan, man ardad dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia itu dengan baik, maka dengan ilmu. Kalau kita itu pengen di dunia ini dengan disertai kebaikan, ya dengan ilmu itu. Kita menjadi orang sukses tidak akan mampu ketika tidak mempunyai ilmu. Waman aradal akhirata fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat itu juga dengan baik, ya dengan ilmu itu juga. Kita mampu melaksanakan sholat, tetapi tidak tahu kaifiahnya itu seperti apa. Gerakan-gerakan yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau kita tidak mampu memahami itu, ya sama saja. Ya meskipun orang yang tidak ngerti itu tidak ada masalah. Tapi kita menjadi orang yang masih diberikan kesempatan berakal, ya kita harus belajar terus di situ. Waman ardahuma fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, yaitu di dunia dan di akhirat itu kebaikan, maka dengan ilmu itu juga. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita terus menambah wawasan kita, utamanya adalah tentang keakhiratan, tentang Islam, sehingga kita mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak didik kita dan saudara-saudara kita semuanya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah mari kita semuanya meningkatkan proses belajar kita untuk di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup warga muslim, warga Muhammadiyah juga. Dengan kita itu mampu meningkatkan membaca Al-Quran, insya Allah. Seperti hadis yang saya sampaikan ketika mukaddimah itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang
mau belajar Al-Quran. Yang mau belajar Al-Quran. Kalau kita tahu bahwasanya kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari kemarin harus kita lebih baik lagi. Maka kita ketika ingin menjadi orang yang lebih baik, ya kita harus belajar. Salah satunya adalah belajar tentang Al-Quran ini. Membaca. Utamanya adalah membaca. Ketika kita itu mampu mengerti alif, ba, ta sampai iya itu, dan kita baca satu-satu itu juga mendapatkan pahala yang baik. Lantas ketika kita itu tidak mau membaca Al-Quran, kita itu apakah bisa disebut sebagai orang yang beriman di sini? Padahal harapan diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang Islam. Kalau kita semuanya ini nantinya dalam menyambut bulan suci Ramadan, ya semoga saja dalam 1 bulan itu nanti kita mampu menuntaskan sampai 30 juz itu. Minimal membaca, bukan menghafalkan. Ya kita tentukan waktunya. Karena sekali lagi kita ketika pengen menjadi orang yang baik itu harus dituntut, harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Ya diri kita. Kalau kita tidak mampu memaksa, maka kita harus dipaksa oleh orang lain. Kalau kita tidak mau dipaksa sama orang lain, ya sudah. Makanya ketika orang itu disuruh untuk kebaikan, maka jangan sekali-kali itu menolak. Saya pertama kali itu belajar khutbah disuruh sama Pak Roni. Itu di sini, langsung di masjid ini. Khutbah kurang 1 hari. Ya, karepe wong tuwa iki. Karena keterpaksaan ilmunya orang itu kan ketika sudah mepet, dipaksa, ya apa akan cemerlang sendiri. Dan itu gemetere, Masya Allah. Jurusan perikanan ngekei khutbah. Gak cocok. Jadi teman-teman itu kaget. Iki sing jadwal iki bener tanya mengarek iki. Tapi ternyata mulai dari situ kita itu belajar bahwasanya ya memang passionnya di sini ya harus kita laksanakan di situ. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, mari kita meningkatkan untuk membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu itu, kita belajar Al-Quran, ketika kita sudah mampu belajar Al-Quran, sesekali kita itu tidak perlu banyak-banyak membaca ayat, tetapi bagaimana di dalam satu makro itu, kemudian kita itu membaca artinya. Insya Allah ketika kita itu sudah membaca Al-Quran bisa, membaca ayatnya itu bisa, kemudian kita itu nanti pasti akan mampu mengamalkan. Sedikit maupun banyak, yang penting kita itu paham dari situ. Apalagi kalau kita itu menggunakan Al-Quran yang ada penjelasannya. Maksud dari ayat ini tuh di surah ini. Surah ini asbabun nuzulnya seperti ini. Nah itu akan menambah wawasan kita daripada kita itu hanya terus membaca ayat-ayatnya saja. Ya sesekali seperti itu. Tapi kalau kita belum mampu untuk membaca arti-artinya, maka kita harus membaca terus ayat-ayat itu. Ya paling tidak kita setelah sholat subuh diluangkan waktunya membaca seayat. Membaca 1 ayat, apalagi kalau kita kan sekarang sudah ada program untuk di setiap hari kita membaca ayat suci Al-Quran di sekolah. Itu di sekolah saja, belum di rumah. Apalagi nanti kalau kita itu sudah terpaut di dalam Al-Quran hati kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran.
Sinari hatimu itu dengan, atau rumahmu itu dengan Al-Quran. Ketika hati kita itu sudah ada nama Al-Quran, maka insya Allah kita sekali tidak membaca Al-Quran itu tidak enak. Tapi ketika kita itu membaca Al-Qurannya, kadang iya, kadang enggak, seminggu enggak, ya kita tidak membaca Al-Quran pun santai-santai saja. Maka kita harus paksakan untuk membaca Al-Quran itu, paksakan. Ya. Kita harus paksa. Kalau kita tidak mau maksa, ya kita tidak akan pernah mampu menghatamkan Al-Quran itu. Jadi Bapak Ibu, mari di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita semuanya nantinya harus bisa lebih melancarkan kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, adalah kita mensucikan diri. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita sucikan diri kita. Kalau kita mau berangkat sekolah, itu kan mandi. Orang sing gak adus. Kita mau berangkat sekolah itu mandi dulu. Bersih, sabunan, minyak wangian, Rexonan, pupuran, lipstikan, celaan. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu menghargai, ingin bertemu dengan orang. Apalagi kalau ada Gus Yani ke sini, pasti cekak no kabeh. Sampai sampah-sampah kok ono. Satpam dipasang kabeh untuk menyambut Gus Yani. Nah ini kita mau, Allah itu mau menyambut kita di bulan suci Ramadan ini. Ayo, ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan ini. Sudah disambut, ya. Maka kita harus memanfaatkan itu. Maka kita mensucikan dirinya bagaimana? Ya, kita harus menyiapkan diri agar kita ketika di bulan suci Ramadan itu, bertemu di bulan suci Ramadan itu, kita nantinya benar-benar menyampaikan keinginan kita selama bulan suci Ramadan itu, memplanningkan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan itu, sehingga nantinya kita mampu menjadi man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, kita menyambut bulan suci Ramadan itu dengan keimanan, dengan kesenangan, sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih dari situ. Jadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dengan mensucikan diri ini, mulai dari sekarang, semoga nantinya kita semuanya ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bila yang telah menyampaikan pencerahannya kepada kita semua. Ya, ada 4 hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut Ramadan. Tadi yang pertama adalah kita niat dan berdoa. Yang kedua, meningkatkan hasanah keilmuan kita. Yang ketiga adalah meningkatkan dalam mempelajari Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, ditingkatkan memahami isinya, dan ditingkatkan dengan mengamalkan. Yang keempat adalah mensucikan diri, yaitu menyiapkan diri kita dalam akan bertemu dengan Ramadan, baik material maupun spiritual. Untuk informasi selanjutnya, insya Allah untuk bulan pertama besok yang akan mengisi kajian Duha Haid adalah insya Allah dari pimpinan wilayah pimpinan wilayah pemuda Jawa Timur. Demikian
Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.